Romo Puji sebagai pemuka agama dan Pak Puji kita dari ranah penulis filsafat spiritualis ya. Nah, menurut Romo Puji sebenarnya Merti Tirta ini apa hubungannya Merti Tirta dengan obrolan senja kita? Obrolan senja kita ini mengenai Tuhan, manusia, alam dan Tuhan. Kita memberikan judul itu ketika manusia, alam dan Tuhan bercengkrama. Nah, apa sebenarnya? Bagaimana hubungannya Merti Tirta atau pelestarian alam ini dengan hal tersebut? Ya. Salam rahayu semuanya. Ini yang muda-muda mungkin kok salam banyak sekali ya, gitu. Salam budaya. Jadi orang-orang budaya, orang-orang tradisi biasanya sebagai pembuka itu mengucapkan salam rahayu. Gitu. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Endan Ramil, Bapak Kapolsek, saya panggil apa? Ibu atau Mbak? Ya. Ini yang luar biasa Arta Puspita, ya. Tepuk tangan dulu, yang meriah. Dan yang luar biasa tadi Mas, siapa namanya yang nyanyi? Mas Pito. Mas Pito, iya. ya. Mas Pito sudah. Kalau nggak salah dari Banyu Biru ya, bukan? Dari Karangjati. Karangjati ya, ya. Atau mungkin yang selalu diceritakan Bram ya. Oh iya. Gitu. Pak Pito ini adalah kemarin event terakhirnya adalah event dengan Pak Sujiwateja ya. Oh iya kemarin. Iya. Ya, nanti kenalan lagi ya, lebih dekat. Iya. Boleh kita akui. Dan yang cerewet ini adalah Sisil ya, tepuk tangan buat Mbak Sisil itu ya. Iya, baru kenal sama saya tiba-tiba langsung kasih pertanyaan. Enak apa? Bertanya atau menjawab? Itu kalau mahasiswa ini enak bertanya atau menjawab? Nanti bapak-bapak enak ditakoni apa kayak ditakoni apa jawab? Nakoni. Jadi saya pada sore hari ini dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang saja. Karena ini tidak ada doktrin-doktrin yang harus disampaikan. Yang diutarakan, yang disampaikan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, dari generasi-generasi yang sebelumnya, kita itu adalah mewarisi sebenarnya. Ya, mewarisi tradisi-tradisi yang mungkin sekarang sudah mulai dilupakan. Kenapa? Karena sekarang ini orang lebih menghargai ini. Ini yang dikatakan cupu manik astogino. Jadi benda yang paling berharga di tangan kita ini sekarang ini. Betul enggak? Tidur pakai HP, kemana-mana pakai HP. Ini semua pasti pakai HP semua. Betul enggak? Gitu, coba tunjukkan HP-nya. Tuh. Nanti kalau udah malam dinyalakan ya. Kalau kita di stadion itu semua dinyalakan. Ini yang dikatakan cupu manik astogino. Benda yang paling berharga yang di dunia ini sekarang itu berada di tangan kita. Semua kejadian di dunia ini sekarang hanya diketahui di tangan kita ini. Kecepatan ilmu pengetahuan yang sangat dahsyat sekali. Nanti sebentar lagi kita nggak ada lagi pegang uang. Semuanya online semuanya. Digital semuanya. Lah mbok-mbok, mak-mak, bingung toh ibu nggih? Arep tuku moto, tuku berambang online. Nah, inilah kecepatan dan ini dikuasai oleh anak-anak muda semuanya. Anak-anak ini pandai-pandai semua, pintar aplikasi semua nih anak-anak ini. Lah mbok-mbok, bapak-bapak, mboten mudeng. Nih, mula inilah ada pepatah wong tua
melu karo anak. Karena anak-anak sekarang jauh lebih pinter dengan adanya aplikasi. Pak Camat nggih anu gaul nggih. Pak Dan Ramil gaul mboten? Ya, Pak Polsek gaul mboten? Iya, gaptek. Sama. Anak saya itu baru umur 9 tahun tapi sudah menguasai. Dan saya nanya, nggih gambar iki piye le? Nggih poster iki piye le? Lah, suwe-suwe ya isin awake dhewe sebenarnya. Nggih, inilah kecepatan ini. Sehingga ini membuat jarak, ya, terjadi kemerosotan moralitas. Terjadi kemerosotan moralitas, maka banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena anak sudah merasa pinter. Padahal pinter belum tentu bener. Nggih mboten? Nah, mulana tetembuhan kebat keliwat. Banter tapi keliwat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini saya suruh bicara tentang manusia dan manusia saja. Karena kalau bicara tentang manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, sangat panjang sekali. Saya mengambil satu poin saja, satu titik saja, manusia dengan manusia. Ya, manusia dan manusia itu seperti kita ini. Ya, jadi yang sekarang ini, umur manusia bukan tambah, tetapi berkurang. Dahulu kala, kita selalu menemukan umur manusia rata-rata 100 tahun. Umur manusia rata-rata. Sekarang turun lagi, manusia rata-ratanya 60 tahun. Sekarang turun lagi 50 tahun. Sudah kena asam urat. Gimana? Nah, dimungkinkan anak umur 10 tahun sudah masa pacaran. Nggih mboten? Wis seneng-seneng gitu. Dulu, kalau saya dulu zaman SMP, saya sekolah itu jauh jalan kaki. Teman saya itu cantik-cantik semua, saya sendiri laki waktu sendiri. Padahal lewati hutan, kebun gitu. Enggak ada pikiran jahat, enggak ada. Gitu. Udah dulu. Gitu. Zaman dulu itu kita SMA itu pacaran itu kirim surat 1 minggu baru dapat balasan. Wah, senengnya minta ampun itu. Gitu. Kalau sekarang pacaran lewat apa? HP. Tanya, wah langsung minta HP-nya, langsung jedet. Jadi kecepatan. Nah, jadi manusia dengan manusia, perbedaan-perbedaan manusia, saya ini menjelaskan 4 jenis manusia saja sekarang ini. Ada manusia peta. Ini manusia peta. Ada manusia tiracano. Ada manusia manuso. Ada manusia dewa. Jadi ada 4 jenis manusia di dunia ini. Ini saya terangkan. Manusia peta. Badannya manusia, tubuhnya manusia, tapi perilakunya seperti setan. Ada ndak? Awake dhewe nak ngamuk terus piye ngomongnya? Setan loh. Nah, itu karena perilaku. Ya, manusia tiracana, badannya manusia, perilakunya binatang. Nah, awake dhewe ngamuk ngatain orang piye? Nah, monyet lo. Nah, apalagi? Celeng lo. Apa meneh? Sing eli-eli, sing eli lo apa? Asu lah. Gitu. Ya, badannya manusia, tapi perilakunya seperti binatang. Padahal ini perilaku ini adalah menu identitas. Ya, kalau manusia, ini gelegere awake dhewe manusia, dari ubun-ubun kepala sampai ujung jari kaki itu adalah manusia. Tapi hatinya, perilakunya, kadang-kadang kita bilang monyet lo, celeng lo. Apa meneh apa? Tadi asu lo. Oh, gitu. Padahal binatang tadi nggak tahu apa-apa. Diasu-asukan, diceleng-celengkan, gitu. Awake dhewe tahu diunekke celeng durung? Belum. Pernah? Didunekke apa pernah coba? Monyet.
Sering, monyet loh kalau kita ngamuk. Padahal kita itu adalah manusia. Kemudian manusio, mana dan usa. Manusia itu sesungguhnya punya pikiran yang luhur, ya, punya budi pekerti. Ya, manusia itu punya budi pekerti yang luhur, punya pemikiran yang baik, punya perilaku yang baik, punya keterhormatan, kewibawaan, kemasyuran. Pada dasarnya manusia itu adalah punya pikiran yang luhur. Kemudian yang ketiga, yang keempat, manusia dewa. Badannya manusia, tubuhnya manusia, tapi perilakunya seperti para dewa. Yang lemah lembut, bijaksana, sempurna. Nah, golek kaya ngene iki angel mboten? Angel. Angel banget. Onone perilaku yang tidak baik. Nah, karena itu ya, yang harus menjadi titik permasalahan itu adalah perilaku. Dan perilaku itu dimulai dari pikiran, ucapan, perbuatan. Kita itu menjadi terhormat itu bukan karena kecantikannya, ketampanannya, kegagahannya, ya, itu adalah perilaku. Nah, ini ada bapak-bapak, ini ada Mas Bram ya. Selamat datang Mas Bram. Gitu. Nah, jadi adalah perilaku. Seseorang itu dihormati bukan karena jabatannya, bukan karena dudukannya, tapi adalah perilakunya. Karena itu ada pepatah mengatakan, asewana cak balanang panditanan cak sewana. Berkumpul dengan orang yang punya pandangan keliru, sesat, perilaku yang tidak baik, itu bukan berkah utama. Panditanan cak sewana, berkumpul, bertemu dengan orang yang memiliki kebijaksanaan, perilaku yang baik, itu adalah berkah utama. Nah, tadi Mbak Sisi sudah bilang tentang berkah utama itu apa? Berkah utama itu adalah menghormat kepada mereka yang patut dihormat. Siapa di dunia ini yang patut dihormat? Ibu. Siapa lagi yang patut dihormat di dunia ini? Ibu. Siapa lagi yang patut dihormat di dunia ini? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Nah, Bapak. Kenapa ibu itu kok banyak sekali jasanya? Kalau ibu itu melahirkan taruhannya apa dulu? Nyawa. Zaman dulu seorang ibu punya anak berapa? 10, 12, saya pernah menemukan seorang ibu di Bone, di Sulawesi Selatan sana, melahirkan 21 anak. Kenapa kok banyak sekali? Karena bapaknya itu ngomong gini, kalau saya belum ketemu anak laki, saya tidak akan berhenti. Akhirnya yang 21 itu lahir anak laki. Dikasih nama apa? Wisnu. Nah, dikasih nama Wisnu yang terakhir. Gitu. Padahal apa? Seorang ibu ini melahirkan. Taruhannya apa tadi? Nyawa. Nak wong Jawa sing diarani kapok-kapok lombok. Wis kepedesan meneh. Wis kepedesan meneh. Nggih ngoten nggih Bu nggih. Sampean pinten putrane Bu? Kalih, kapok-kapok lombok mboten? Lukman, Bu. Ya. Kalau kita jadi nama Lukman gitu. Ya, ini kapok-kapok lombok. Tapi ibu itu adalah orang yang paling berjasa di dunia ini. Surga berapa ada di mana? Kaki ibu, berada di telapak kaki ibu itu artinya ibu itu penuh berkah yang harus kita hormati. Tidak panjang lebar, jadi saya tadi udah ngomong-ngomong sama Mbak Puspita sedikit wae. Wong iki ya ora jelas dibayar apa ora ya ora jelas kok iki kok. Ya ora kayak gitu, tapi ya buat lucu-lucu aja, ini memang budaya ini adalah tidak ada batasnya. Tapi nanti makan Pak. Ya. Kita sudah tidak makan. Ya, kita sudah tidak makan ya. Makan enak.
Gerakan ini gerakan keikhlasan, ya. Jadi memang ini adalah sengguyung dan ini adalah tukar pikiran, tambah ilmu, ya, tambah pengetahuan saja. Jadi karena ilmu itu merupakan berkah bagi kita. Karena itu Dhamma sewana artinya mendengar yang baik-baik itu adalah berkah utama. Begitu, matur suwun. Matur suwun Bapak Romo Puji untuk sharing tentang hubungan sesama dengan sesama aja ya, karena sepertinya kalau kita membahas tentang sesama dan sesama alam dan Tuhan itu akan lebih kompleks dan tidak cukup hanya dengan 1-2 jam saja gitu. Oke, selamat datang untuk Mas Bram dan beberapa rekan-rekan lain yang menyempatkan hadir hari ini. Baik. Mbak Puspita, tadi Romo Puji itu banyak membicarakan tentang baiklah, ini adalah hubungan manusia dengan manusia nih ya, keseharian, kemudian tentang sekarang itu percepatan atau kecepatan itu sudah tidak bisa dibendung gitu ya, karena dari banyak hal itu hanya bisa dengan mudah kita akses dengan HP gitu ya. Sepertinya nanti kalau LBS ini viral juga karena media sosial juga ya. Ini ada Mas Kus yang mungkin bisa mengupkan gitu ya. Beliau banyak berkecimpung di dunia digital gitu kan dunianya dunia digital. Ternyata ada efek buruknya yaitu kemerosotan moralitas. Nah, ada tentang tipe-tipe manusia yang tadi dijelaskan tentang tipe manusianya. Menurut Mbak Puspita, bagaimana menurut Mbak Puspita ini sederhananya, karena sektornya di sini sepertinya warna-warni ya, dari umur yang belasan, mungkin 18, 19 sampai yang dewasa. Dewasa. Nah, monggo Mbak Puspita. Oke, selamat sore semuanya. Ini nggak bisa saya sebutkan satu-satu, nggih. Saya nggak pakai kacamata nih, jadi nggak jelas semuanya. Sebenarnya sederhana Mbak Cecil, mau dari usia muda atau anak-anak, sekarang anak-anak juga sudah pakai gadget ya. Sampai di usia bisa saya bilang sepuh, karena tetangga saya aja umur 70, 80 itu sudah pakai gadget dan dia bisa main game. Dia bisa main game online gitu. Tapi karena saya banyak bersinggungan dengan rate usia remaja seperti adik-adik dari Undip ini. Oh, dari UIN. Maaf. Kalau boleh tahu dari jurusan apakah? Oh, dari Undip dan UIN. Jurusan apakah adik-adik? Ada. Oh, macam-macam. Oke. Biasanya saya bersinggungan dan mengisi beberapa event di kampus-kampus. Sangat gini, kalau dalam hubungannya antara gadget dengan usia remaja ya, atau usia di mana masih mencari bukan jati diri tapi usia aku ini maunya apa sih, pengenalan kepada dunia gitu. Gadget itu Romo Puji dan Pak Adi, gadget itu memberikan pengaruh overthinking sebetulnya. Ya, overthinking itu pemikiran yang berlebih. Misal kita nggak ada apa-apa, misal nih ranahnya kita hubungan manusia dengan manusia, entah dengan istri atau entah adik-adik ini dengan pacar gitu. Misal nggak ada masalah apa-apa ini, karena postingan di gadget, tiba-tiba curiganya berlebihan, negatif ya. Lebih ke over. Kalau overthinking itu kan kalau baik dia percayanya berlebihan juga, kalau cemburu curiganya berlebihan juga. Nah, ditambah dengan ketidak ada luangnya waktu kepada interaksi dengan sesama manusia, apalagi kalau ini kita konsepnya alam. Jadi banyak sekali kita seneng gitu lihat postingan-postingan yang bertemakan alam, tetapi tidak ada realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakannya begitu nggih, kecuali mahasiswa pecinta alam atau teman-teman penggiat budaya di sini yang memang sudah terbiasa nguri-nguri budaya dan alam gitu. Jadi acara ini memang kita adakan di hari ini tanggal 22, kita akan membahas teori-teorinya bagaimana sih keseimbangan antara atau korelasi antara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Nanti mungkin Romo Puji bisa menambahkan nggih. Manusia dengan manusia itu
memang lekat sekali dengan refleksi hubungan antar manusia, lekat sekali dengan hubungan manusia dengan alam. Jadi misal, tadi sedikit saya singgung obrolan di belakang layar. Alam ini kalau memberikan kita cuaca yang buruk, alam ini memberikan kita panas terik atau hujan badai, kita tidak akan mengutuk langit gitu kan. Kita nggak akan mungkin misuh-misuhi langit, kok aku mbok kayak udan deres toh, padahal aku meh lungo gitu kan, nggak mungkin. Karena itu sudah kehendak Tuhan, sudah kehendak alam. Itu sangat luas dan jangkauan kecilnya adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia. Misal saya punya teman memberikan sebuah gesekan yang buruk atau gesekan yang tidak menyenangkan. Pas kita bisa marah lalu, kok kowe ngono toh karo aku gitu kan, kok kamu gitu sih sama saya ini. Padahal makhluk-makhluk di sekitar kita itu adalah bagian dari alam itu sendiri ya Romo. Mungkin ada sebagian nggak ngerti bahasa Jawa juga. Oh gitu. Di sini mohon maaf kalau saya pakai bahasa Jawa mengerti semua mboten nggih. Kalau mengerti semua. Itu bahasa yang sederhananya, misal kalau kita gesekan sama teman, sama pacar, sama keluarga, sama istri, sama anak, sama ibu atau sama semuanya. Kita akan mudah sekali marah, mengumpat, memendam emosi dan sebagainya. Padahal gesekan kita dengan sesama manusia itu adalah refleksi hubungan kita dengan alam dan akhirnya nanti akan berada dalam lingkup yang lebih besar, yaitu adalah ilahiyah ya Romo ya. Yaitu adalah ilahiyah. Jadi kalau hubungan vertikal dan horizontal itu sebetulnya memang memiliki koneksi atau korelasi yang memang sangat sekali benang merahnya tuh jelas dan tebal gitu. Misal saya ambil contoh yang sederhana, pacar kita gitu, misalnya mbak-mbak mas-mas nih di usia segitu, bagaimana caranya mencintai dengan tanpa syarat, wah sulit sekali gitu, ya kan, ngaku deh. Kalau ditolak cinta, pasti otomatis ada yang sakit hati, ada yang marah, ada yang sampai ngejelek-jelekin di belakang, padahal apa yang orang lakukan pada kita itu tidak bisa kita atur. Dan itu bukan kehendak kita, nggih. Dan itu memang bukan kehendak kita. Begitu juga apa yang alam berikan kepada kita dan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu juga boten saged kita harus kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itulah bagaimana mindset kita untuk menerima itu semua, mengolah semua perasaan dan emosi itu untuk menjadi baik-baik saja. Jadi semeleh itu nggih, Romo. Kita sudah tidak melekat kepada kebaikan. Nah, tadi obrolan saya di depan sama Romo Puji gitu. Kita sudah tidak lagi melekat kepada kebaikan, tidak lagi melekat pada pujian. Jadi kalau kita punya pasangan, Romo, kita melekat pada pasangan, misal nih Romo, pasangan kita dengan yang lain ngaten. Itu bagi saya adalah sebuah bentuk kemelekatan. Nggih. Jadi kita jadi nek orang ono dene aku ora iso urip gitu. itu adalah sebuah kemelekatan yang sederhana. Kalau saya lebih mengatakannya seperti itu. Jadi kalau nggak ada dia, kita nggak bisa hidup. Atau misal ketergantungan. Nah itu ketergantungan yang berlebihan jadinya seperti itu. Saya pernah mengkritik pernah mengkritik dalam sebuah forum tentang kisah cinta Romeo dan Juliet. Nah, jadi saya bilang kisah cinta Romeo dan Juliet itu konyol. Yang satu mati kok yang satunya ikut mati. Jadi kalau tidak ada yang satunya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan. Sebetulnya begitu. Itu kembali kepada tanggung jawab diri masing-masing. Jadi kalau saya bilang itu sebuah ya memang kisah cinta tragis yang menarik untuk dijadikan dongeng atau teatrikal, tapi gini, sejatinya cinta itu adalah utama diri. Sejatinya cinta adalah utama diri. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, aura yang ada itu luar biasa baik, dan itu baru kita share kepada orang, itu juga akan membuat alam ini lebih terlihat indah karena energi-energi dari para makhluk ini juga luar biasa. Itu juga luar biasa indahnya gitu. Jadi kenapa sangat erat sekali hubungannya antara manusia dengan manusia, lingkup yang lebih kecil, lalu manusia dengan alam, kemudian lingkup yang lebih besar adalah manusia dengan Tuhan, karena sebetulnya ini adalah satu kesatuan, gitu, Romo. Satu kesatuan yang memang harus seimbang antara tiga ini. Jadi
konsepnya itu sama seperti kalau di dalam paham Hindu itu adalah Trihita Karana. Jadi keseimbangan manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Ketika satunya itu timpang, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang lain. Nah, kalau kita membahas, kayak Mbak Cecil bilang, membahas tentang alam dan Tuhan, itu akan banyak sekali waktunya, mungkin kita bisa sampai pagi. Yang paling kecil adalah manusia dengan manusia, paling kecil tapi itu paling sulit sekali untuk dilakukan. Paling kecil, paling sederhana, tapi paling sulit sekali untuk dilakukan. Karena kita makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan banyak orang, gesekan-gesekan itu selalu ada. Nah, gesekan-gesekan amarah, benci, sedih dan sebagainya itu menimbulkan energi-energi yang justru menyakiti diri kita sendiri, memperburuk diri kita sendiri. Sebetulnya korelasinya apa sih dengan alam? Alam ini seperti penyembuh gitu kalau buat saya. Alam ini seperti penyembuh. Kita kembali kepada alam, melihat rumput, melihat laut, melihat daun-daunan dan sebagainya, itu bisa menjadi bentuk healing. Sebetulnya bisa menjadi bentuk healing. Menenangkan, nggih. Selamat datang. Ini jaket-jaket Undip ya sepertinya ya. Ini jaket Undip ya. Ternyata dari 2 kampus, Pak. Iya. Ini kalau memang penuh di situ maju aja deh, nggak apa-apa, maju aja. Ayo kaum muda yang berbicara yuk, silakan maju yuk. Atau yang di depan yang maju. Yuk, bergerak yuk. Yang muda boleh lebih depan. Nanti kita sesi kedua tanya jawab. Nanti kita boleh tanya jawab. Ada yang mau curhat juga silahkan gitu. Ya, kumpul dengan ini loh, karakternya juga. Oke, bagus. Silakan. Ada karakternya juga. Iya. Oh, ada karang tarunnya juga. Kalau penuh empet-empetan gitu kan nanti. Mbak Puspita. Halo. Sambil diiringi Pak kita dulu mungkin ya, biar bisa bergerak maju mungkin bagus. Oke. Boleh. Oke, satu lagi ya dari Pak. Boleh. Mas itu ya. Saya udah sama Pak Ito. Tolong Mas jangan Pito. panggil saya Pak. Jangan. Nanti saya nyiapkan uang saku setiap hari. Yuk maju yuk. Boleh? Yuk. Maju satu lane lah. Nggak apa-apa, nggak usah. Dari tadi monggo. Yuk, nggak usah takut. Pak sama ini. Pak sama Pak Adil dari yang meminta loh. Silakan blend dengan mahasiswa-mahasiswi UN nggak boleh. Terima kasih Mas. Ayo maju. Ya, terima kasih sudah mau memenuhi yang di depan. Nah, Kalau kaku-kaku putih boleh. Iya, paling tidak sudah memulai maju duduk itu nanti semoga besarnya itu bisa memajukan Indonesia. Ya. Saya suka iri karena sebutan mahasiswa itu harusnya kalau maha itu kan ya, super bagaimana gitu loh. Mahasiswa. Tapi kenapa mentalnya masih kayak amit-amit, masih kayak siswa. Jadi mari kita ciptakan hari ini, enjoy, kita ngobrol ya supaya enak. Kita ngobrol cari cover bareng-bareng kan gitu nggih Romo? iya. Betul, Jangan tegang. Nanti ada diskusi Tidak ada interaktif sekat. ya Mbak Cecil ya. Jadi kami berharap bahwa dengan ada saat kali ini keluar itu membawa value baru, membawa pandangan baru gitu loh. Yuk, yuk. Sakit. Oke, mungkin satu lagu ini kegelisahan. Sebenarnya saya punya lagu yang ternyata di sini terkait bercerita tentang alam, tentang manusia, tentang gadget. Dan lagu ini saya kasih judul Kolam Alam, tentang kegelisahan saya sehari-hari. Dan bagi saya gadget itu nggak salah. Yang salah itu kita memakainya yang tidak beraturan, yang berlebihan. Atau mungkin teman-teman mau nyanyi yang lain sebelum berlanjut ke belum ya? Oke. Perkenalkan karya-karya saya. Sudah nggak ada ruang. Oh salah. Dulu liriknya saya tulis
sudah nggak ada ruang, tapi mungkin yang lebih pas, hampir nggak ada ruang. Hampir nggak ada ruang untuk mereka bermain. Hampir nggak ada waktu bermain seperti dulu. Gak ada main gundu, berenang sesuka hati di kolam alam yang indah. Tertawa lepas bebas gak ada batas. Yang saya ingat dulu, ya, yang baik itu waktu, yang jujur, sangat jujur itu waktu. Dia mampu membuktikan kebaikan-kebaikan dan tidak akan mungkin terulang. Meskipun baik, dia sangat kejam. Saya sangat rindu masa kecil saya, tapi saya tidak mungkin kembali kecil. Jadi gunakan waktu kalian ketika masih kecil atau mungkin masih remaja sebaik mungkin, karena tidak akan pernah bisa kembali. Dulu hari Minggu ku ikut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Sekarang berubah mainnya ke dunia maya. Bahagia di hari Minggu tak seperti dulu. Oke, boleh tepuk tangan bareng-bareng. Yang aku ingin balik ke masa kecilku, berlari-lari bersama teman-temanku. Tapi tak mungkin ku putar waktu yang terlalu baik untukku dan untukmu kembali lagi. Terima kasih tepuk tangannya. Itu sangat menginspirasi dan membangkitkan energi saya. Kemudian di akhir lagu ini mari kita bernyanyi bersama-sama, karena saya yakin kalian pasti bisa. Cuplak cuplak suweng, Pak Gembole lere sapa guyu delekake sirpong. Sirpong delek kopong. Boleh sekali lagi, yang lebih semangat. Tuh, wah. Cuplak-cuplak suweng, suweng ngiting kelenter, mambu ketundung kutel. Pak Gempole lere sapa guyu delekake sirpong. Sirpong. Matur nuwun. Tadi ya, Sekian kalau saya boleh bilang ada manusia peta, manusia turacara, ada tipe manusia manusio, dan yang terakhir adalah manusia dewa. Semoga kita bisa menjadi manusia-manusia dewa ya Pak ya, Romo ya, amin loh. Kemudian Mbak Puspita tadi telah berbincang banyak tentang bagaimana hubungan manusia dan manusia, hal yang paling kecil sebenarnya ketika kita berbicara tentang hubungan manusia dan alam itu terlalu luas. Hubungan manusia dengan Tuhan itu luas banget. Ketika manusia dengan manusia, hal yang kecil tapi rumit ternyata. Karena berkah aja kadang-kadang kita sulit untuk memberikannya untuk orang lain. Boleh dong senyum untuk kiri kanannya. Beri berkah untuk senyum untuk kiri kanannya, yang terbaik gitu loh. Ya kan, senyum itu sudah merupakan berkah. Dan tadi menyinggung dengan Romo tadi, berkah utama itu ibu dan ibu. Ya Romo, baik. Yang telah dilengkapi oleh kehadiran dari Bapak Edi Soekarno. Selamat datang Bapak Edi Soekarno. Beliau adalah Kepala Dinas Baper Mas Des. Ya, beliau juga seorang penggiat budaya, spiritualis juga yang akan melengkapi sarasehan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Camat Bandungan, Bapak Adi Setianto SH yang masih setia menemani kami. Terima kasih untuk Bapak dari Dan Ramil dan kepolisian. Baik, kita lanjutkan ya. Mbak Pus boleh dilanjutkan loh tentang yang terpotong tadi.
Apa kita buka sesi pertanyaan atau Pak Edi berbicara sebentar? Maunya apa? Mbak Cecil, kalau ada mic satu yang free, Free bisa nih, free. dilemparkan ke Aku free. audience. Ya. Ada. Nah, jadi kita interaktif aja ya. ya. Kalau ada yang mau tanya jawab atau apa itu akan lebih rame nanti. Jadi Boleh. Jadi tidak monolog. Jangan salah, di belakang saya sudah banyak jawilan. Aku meh takon. Ya. Baik, ini langsung tak kasih kan? Monggo. Monggo. Tadi Mas Mbak siapa? Ayo yang mau boleh, boleh, berbicara. boleh. Oke. Saya tuju, langsung saya tuju. Nun sewu rahayu, Bopo Rahayu. Puji, Bopo Camat, Bopo Edi, Bopo Dan Ramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula menika tebih nggih saking Gunung Pati, Kota Semarang. Yen wonten kata-kata Srawung Gunung, Gunung Ngaran menika lak wonten pinten-pinten bagian. Lah kula ya meri. Pramila kula sowan wonten mriki menika nembe mawon maos. Sarasean budaya bab sawung gunung. Menika AMB mbahe kula Among Manunggal Budaya Ambarawa nyuwun dipun eksisken. Mugi-mugi tepuk tangan untuk AMB nggih. Oh, Romo Puji menika. Nuwun sewu lho, nangis Romo Puji kula menika bapak kula. Salajengipun ngaten. Bilih Srawung Gunung menika ngantos sak menika namung sawetesing wilayah Bandungan Sumawana. Salajengipun menawi Srawung Gunung menika kados Festival Limang Gunung wonten Romo Tatut Mendut. Tantuk Mendut nggih. Lah kula meri Romo Puji monggo dipun fasilitasi Mas Kang Sarwan, Pak Dite nggih. Dados Srawung Gunung mangke mboten mengungaken wonten ing sak kidulipun Gunung Ngaran. Dados wonten Kendal menika Medini, Limbangan, Boja, Gunung Pati. Gunung Pati sampun wonten komunitas budaya, komunitas-komunitas ingkang makempal wonten Gunung Pati saben pinten wulan sepisan ngudar gagasan. Ugi mbok meneh wonten Limbangan wonten lah. Pramila saking menika suruh sangat panyuwun kula Srawung Gunung menika meliputi Kabupaten Semarang, Kota Semarang kalian Kabupaten Kendal ing mangkeipun. Mugi-mugi saya ngrembaka saya gayeng ngaten. Salajengipun Bapak, kalau wau Bapak Puji, Romo Puji ngendikan menapa menika cupu maneh Astagina. Secara tersirat menika bocah-bocah nom niku mboten ngertos. Mungkin mbok menawi ing sewau cerita Ramayana, cupu maneh Astagina menika sak menika wujudipun sak menika wonten HP menika. Terus ini cerita wayang. Cupu maneh ngemot donya sak isine, sejarah. Lah menika Romo Puji dados mugi-mugi adik-adik mangke saged dados Romo Puji yang lain. Dados mudah dikatakan, sulit dilaksanakan. Pramila anak-anak muda kula sampun ngendikan matur kalian Romo Puji. Dados rumin nun sewu, kalau Romo Puji ngendikan, biyen ki rekoso Mas KKN. Kula rumiyin ajeng sekolah ning Gunung Pati mon sikile cangking, banjir niku nek sepatune go mulih. Mila canom sakniki sampun sekeca. Rumiyin nggih, maem iwak, sego iwak niku bodos pisan setahun pisan. Canom saiki, kuwi mbiyen ya nami kula yono. Kuwi rak mbiyen. Saiki saben wong kenging mawon duwe duit golek ayam goreng. Rumiyin niku setahun pisan. Kula niku ya uripe ya sengsara tenan rumiyin. Ngaten. Nggih Romo Puji panyuwun kula Srawung Gunung. Menika jaman biyen susuk wangan, duduk wangan istilahnya. Romo Puji mangke Srawung Gunung sita minta difasilitasi sageta kempal wilayah 3 dadi 2 menika. Kados Festival 5 Gunung mungkin Sumbing Sindoro lan sak piturutipun. Dados Srawung Gunung menika saya ngrembaka mangke niki nembe beberapa bulan. Kula meri nek ora kepanggonan ning Gunung Pati. Matur nuwun, rahayu Bapak. Sedayanipun suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Romo Puji dipun tanggapi. Nggih, matur suwun nggih. Sedikit saya cerita, waktu saya berada di Thailand, itu ada orang pakai blangkon Jawa ngoten niku. Terus tak kejar. Lah berarti ki ana wong Jawa. Ngono itu. Jebule sing nggo blangkon niku wong Thailand pernah berkunjung ke Yogyakarta. Niku. Blangkon iku budaya pundi? Jawa. Bangga mboten kali sampean? Bangga mboten? Yang pakai blangkon coba tunjuk jari.
Tak kasih uang 50.000 ya. Yang belangkon loh. Ya. Ntar dulu, nanti saya kasih di situ. Ya. Itu orang Thailand pakai budayanya orang Indonesia, orang Jawa. Tidak malu. Lah wong Jawa nggo pakaiannya Jawa dhewe isin ra kira-kira. Terus orang Thailand itu kalau datang ke Indonesia, ke Borobudur, dia hanya mencari orang yang ibu-ibu yang pakaian kebaya. Itu dibawa ke Thailand supaya ibu-ibu sana itu pakai budaya Jawa. Jarian kuwi ya jarian. Saiki awake dhewe golek budaya kuwi mbok-mbok ki ora ono. Nggih mboten? Kene ana ora sing nggo pakaian kebaya? Ayo. Gitu. Endi? Ya, engko wis gampang kok ya. Engko dihitung. Nah, ini budaya. Karena itu budaya kuat, negara kuat. Budaya awake dhewe iki saya nanggap wayang ki ora ana sing nonton. Tapi kalau wayang saya bawa ke Thailand, ke Cina sana, malah ribuan yang nonton itu. Iki tondo-tondo apa wong Indonesia kok meninggalke budayane awake dhewe. Gitu. Itu tadi prajuritan, saya juga bangga. Ya, bangga saya gitu. Saya tidak malu. Karena itu adalah budaya kita, identitas kita. Iki bapak-bapak umure pun pinten iki mbah-mbah niki? Ora percaya. Kula wis widak kok. Mosok nom aku, Mbah? Ngawet nom iki berarti nggih. Oh. Nggih. Oh, nggih. Mangke nek wis ngono ketemu malih Pak nggih. Resepe cara kula. Nggih. Pokoknya saya mendukung Pak. Nggih, mendukung mau serawung gunung, serawung napa mawon yang intine untuk menegakkan, melestarikan budaya Jawa. Nggih? Pokoknya mendukung. Jadi tinggal ngundang kula mawon. Saya mendukung dengan gerakan-gerakan itu. Karena itu adalah identitas awake dhewe. Aja sampai awake dhewe ilang. Nggih. Ya wong Jawa aja ilang Jawane. Saiki wis do ilang ya. Ora iso ana mboten ana matur suwun, nyuwun pangapunten, permisi mboten enten. Wis do ilang nek subasitane pun do ilang niki. Nggih. Terus kula mendukung, mangke nomor HP kula dicatet. Nggih, tangan apa-apa kula diundang ngeten iki wis pokoke kula mendukung. Nah, tadi saya sudah ada niat yang pakai belangkon saya kasih nanti. Nggih. Gitu. Kasih bonus. Ya, saya kasih, tenang aja. Ya, gitu. Nak kasih kene ora enak. Nggih, engko nek metu ke glendikan. Nggih. Ya, Bu Sisil, pokoknya saya mendukung nggih. Ya, Oke. ya terima kasih untuk Romo Puji yang mendukung kegiatan seperti ini dan mungkin bisa ini tindak lanjuti ya bahwa Serawung Gunung nggak hanya di Gedong Songo saja atau bagian sisi kanannya Gedong Songo saja, mungkin bisa di gunung-gunung yang lain karena ternyata bagian Pundi Gunung Pati itu juga bagi Kota Semarang, Kabupaten Semarang itu juga punya Gunung Ungaran, itu kan kaki-kakinya ya. Oke, sepertinya mic sudah ada di kaum muda di sebelah kanan saya. Monggo, ada yang mau bertanya tentang hubungan manusia dengan manusia boleh? Atau mau curhat di sini dengan Mbak Puspita boleh? Atau dengan Bopo Edi menyelesaikan masalah kok, tanpa masalah. Ya, monggo. Ada siapa yang mau berbicara? Boleh. Disyuting sama Mas Pus ya, Mas Kus. Ya. Memiliki satu level itu. Level pertama kita akan merasa jumawa, merasa benar kita ya. Kita merasa paling benar, kita merasa paling pintar, cerdas, paling ganteng, paling ayu, paling sugih, paling segalanya. Di level kedua keilmuan dia akan merasa
rendah hati gitu. Oh iya ini, tapi di level yang selanjutnya, level tertinggi, dia justru merasa dirinya bukan apa-apa. Orang gue apa-apa, semakin bertambahnya pengetahuan, maka akan semakin turun egonya. Jadi dia akan merasa justru aku ini bukan apa-apa. Justru aku ini bukan apa-apa ya. Tapi untuk sampai kepada proses itu butuh banyak sekali proses-proses spiritual itu sampai dalam level itu ya, butuh banyak sekali proses spiritual yang memang sulit sekali untuk dilakukan manusia modern zaman sekarang, apalagi ditambah dengan cukup maliknya tadi promo ya. Jadi kita gampang tersulut sebetulnya dengan sosial media, handphone itu, berita-berita, provokasi itu banyak sekali. Provokasi itu banyak sekali. Di sosial media mungkin kan anak-anak muda sekarang punya IG, punya Twitter, punya Facebook. Kadang kalau saya pribadi melihat karakter seseorang itu memang dari postingan belum tentu itu valid ya, tapi minimal kita bisa tahu karakter seseorang dari apa yang dia sukai. Dia share sesuatu, dia posting sesuatu, maka dia menyukai hal itu. Provokasi dan lain sebagainya, jika dia share itu berarti dia memang menyukai itu. Walaupun mungkin kalau kita ketemu sehari-hari baik-baik saja, oke-oke saja, bijak-bijak saja, tapi ketika di sisi yang satunya itu, sisi sosial media yang mungkin menurut dia itu adalah ranahnya dia sendiri, nah itu ketahuan karakter dia sebetulnya bagaimana. Ini untuk adik-adik mahasiswa sekarang, kita kalau mau masuk dalam sebuah perusahaan itu berhati-hatilah karena sosial media kita dipantau oleh perusahaan. Jadi apa yang kita posting di Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu akan menjadi bahan atau wacana oleh perusahaan menerima atau tidak orang ini sebagai karyawannya. Jadi kembali ke inti ego itu tadi ya, keakuan itu tadi lebih bahaya dibandingkan merasa paling. Perang suku itu berarti suku yang satunya merasa paling benar dari suku lainnya. Nyuwun sewu, perang agama pun agama satunya merasa lebih benar dari agama satunya. Ya Romo. Dan perang-perang yang lainnya dia memang merasa lebih dari yang lainnya. Hanya ketika kita wes sampai di level tertentu, diskusi itu saya Romo Puji dan bapak-bapak di sini, saya yakin kami memiliki kepercayaan berbeda. Tapi kita mengambil garis merah yang sangat tebal, di mana kasih sayang, persaudaraan dan handap asor ya. Jadi kita bukan merendahkan diri, tapi benar-benar menurunkan ego masing-masing. Itu akan jalan yang benar-benar menuju damai. Jadi merasa paling itu adalah hal yang sama dengan kita. Masukin Romo Puji atau Pak Edi mau menambah? Ya, sedikit saya akan nambahkan. Sebab konflik itu ada 3. Yang pertama adalah kebencian. Sifat kebencian itu muncul dari dalam keluar. Jadi kalau kita sudah tidak senang dengan orang lain, itu kita punya sifat untuk mengusir. Sekarang berkumpul dengan orang yang kita benci itu menderita. Belum lihat orangnya itu, lihat sandalnya udah jengkel. Belum lihat orangnya tuh, lihat bajunya dijemur udah jengkel. Pohon mangga depan rumahnya Jengkel. Tapi kalau kita seneng, belum lihatnya itu, belum lihat orangnya itu, lihat kucingnya wes seneng misalnya. Nah, itulah sifat daripada pikiran kebencian itu adalah menyerang dari dalam, menyerang keluar. Inilah konflik. Kebencian itu akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Kebencian dibalas dengan kebencian ya tidak akan berakhir. Jadi memang obatnya itu tadi adalah cinta kasih dan kasih sayang. Kemudian yang kedua adalah serakah. Serakah itu adalah sifatnya bukan keluar tapi ke dalam. Orang yang serakah ciri-cirinya itu khawatir. Itu khawatir, punya kedudukan, punya jabatan, gitu. Khawatir enggak kira-kira? Gitu. Tetangga saya itu dulu punya uang banyak, bukan tenang, gitu, bukan tenang, karena uang itu berupa uang tunai, ditaruh di rumah. Bisa tidur enggak kira-kira? Enggak bisa tidur, kenapa? Khawatir. Nah itu terjadi kemelekatan, gitu. Ini yang muda-muda ini misalkan, gitu. Wah ini kan lagi senang-senangnya pacaran, gitu. Adanya khawatir, gitu. Jadi cowoknya khawatir sama ceweknya, ceweknya khawatir sama gitu. Akhirnya timbul kecurigaan, nggak percaya. Sekarang coba di video, coba di foto gitu. Untuk membuktikan itu adalah apa? Keserakahan,
Keserakahan menimbulkan kemelekatan, kemelekatan menimbulkan kekhawatiran, menderita. Jadi orang yang serakah tadi membuat kita tersiksa. Bagaimana cara untuk mengatasi keserakahan? Belajar melepas, belajar memberi. Nah ini kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi tidak belajar melepas, adanya kemelekatan, karena kemelekatan itu, keserakahan itu ke dalam. Gitu. Misalkan kalau saya jadi bupati, kira-kira pengen jadi bupati lagi enggak? Pengen, jadi bupati enak kok. Gitu. Wah, persaingan segala cara dilakukan. Gitu. Khawatir menang atau khawatir kalah? Wah, itu dua-duanya itu. Ya. Jadi siapapun yang namanya manusia itu, sebab-sebab itu adalah kekotoran batin itu ada dalam diri kita yang berupa keserakahan, tersiksa. Gitu. Punya materi, punya harta itu tidak membuat bahagia. Yang membuat bahagia itu adalah kalau kita bisa menerima kenyataan, itu kita bahagia. Kemudian yang ketiga adalah kebodohan batin, bukan karena tidak sekolah loh. Kebodohan batin itu dikasih pengertian apapun tuh sulit menerima. Itu adalah bodoh. Itu bagikan ular melilit-lilit. Tidak ada awal, tidak ada kepalanya, tidak ada ujungnya. Muter aja. Kalau tadi kebencian sifatnya keluar, kalau keserakahan sifatnya ke dalam, kebodohan sifatnya hanya muter gini. Muter aja tidak ngerti-ngerti itu. Ini namanya sumber malapetaka di dalam diri kita. Jadi konflik, peperangan, itu sumbernya hanya 3 itu. Kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi ini? Kalau di ajaran saya ada namanya samadhi atau meditasi, menjernihkan hati kita. Gitu. Oh, yang namanya orang penuh kekotoran batin itu tersiksa, menderita, khawatir. Kalau udah begitu, kita senang menyiksa orang lain. Gitu. Jangan marah dan benci, mengharap orang lain celaka. Nih, garis bawahi. Jangan marah dan benci mengharap orang lain celaka. Orang yang kita harapkan celaka, belum celaka, kita sendiri sudah celaka. Itu hati-hati. Permainan pikiran, aura pikiran itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu, orang harus berpikir yang penuh cinta kasih dan kasih sayang. Pasti kemana aja kita akan selamat. Itu kenapa ada musibah, kenapa ada kecelakaan hebat, itu karena juga dipengaruhi oleh pikiran-pikiran tadi. Kalau pikirannya negatif, ketemunya negatif. Kalau pikirannya positif, ketemunya pikiran positif. Belum ketemu orangnya, udah deg-degan dulu, pikirannya udah negatif. Nah, akhirnya malah stres sendiri. Karena segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Pikiran baik mengikuti, pikiran buruk mengikuti. Bagikan bayang-bayang yang tidak terlepas dari bendanya. Kemanapun kita pergi, bayang-bayang itu akan mengikuti kita. Ngoten nggih? Matur suwun. Oke. Bapak Edi monggo boleh menambahkan dong. Suaranya belum ada. Oh, saat lagi. Oke. Ya ada? Ya, yang belakang. Pertanyaan lagi? Tadi Mas? Sudah cukup jelas atau plus? Oh, plus loh. Aja. Ya, gimana tadi mic-nya? Boleh diberikan untuk teman yang ingin bertanya. Baik. Oh, dari mahasiswa UIN. Silakan. Satu pertanyaan yang meruntuhkan dunia boleh lah. Apa kegundahan hati saudara-saudara? Tidak ada. Oke. Ada yang mau bertanya? Oh, boleh. Kelihatan kok mukanya penuh tanya ya kayaknya ya. Silakan Mbak. Ya. Iya, penuh tanya gitu. Monggo, tanyakan apa aja. Nomor rekening saya ya boleh. Curhat juga boleh. Nah, iso. Kawat ini jangan kalah sama muridku loh. Ada yang dari sebelah sini tadi ada yang mau minta mic loh. Ya. Oh enggak, mau nggak ada yang mau? Boleh. Saya aja mau bertanya sebenarnya. Ini teman-teman dikasih kesempatan bertanya kok nggak ada yang nanya gitu. Masa aku tanya-tanya sendiri? Nanti aku bisa tanya sendiri di belakang. Ada yang mau berbicara? Gimana? Monggo. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Saya mau bertanya kepada kamu Puji
atau Mbak Busita, Pak Edi atau yang lainnya. Tanyanya yang ringan aja, sesuai tema di sini Serawung Gunung, Sarasehan Pemeliharaan Alam dan Cinta Seni. Saya mau minta diberikan contoh Pak, untuk anak-anak muda, bisa juga bersama anak saya ini biar ngerti tentang pemeliharaan alam itu contohnya yang seperti apa gitu. Dengan cara apa kita ikut memelihara alam itu sendiri. Itu Mbak Desil, simpel aja pertanyaan saya. Jadi diberikan contoh. Ya, terima kasih. Boleh diberi tepuk tangan biar panas. Buka dikasih tepuk tangan biar panas. Monggo dipun tanggapi monggo. Bapak sinten? Oh nggih, Bapak Edi. Nggih toh. Belum bersuara. Iya. Ayu yang sesuai Nawung, yang saya hormati Prosto, Bisepo, khususnya Romo Puji, yang saya hormati Pak Camat, Pak Binsa, dan khusus Mbak Puspita Sari, beserta seluruh jajaran timnya, teman saya Mas Vito, bagi semuanya, mohon maaf saya terlambat dan tidak ada alasan yang terlambat dan minta maaf teman-teman. Saya itu paling bahagia ketika bisa ngumpul dengan teman-teman dalam tema Sarasehan. Apalagi judulnya atau tagline-nya itu hari ini begitu menyentuh nurani saya. Jadi obrolan senja ketika manusia, alam dan Tuhan bersama. Judul ini luar biasa menarik dan menjawab semua pertanyaan yang tadi teman-teman saya sampaikan. Karena saya yakin sebenarnya ada nggak sih manusia yang bisa hidup sendiri? Nggak ada. Ada nggak sih manusia yang nggak butuh pemandangan alam, melihat hal yang indah-indah? Ada nggak? Nggak ada ya. Semua orang pasti dalam hati hatinya butuh orang lain. Dia butuh suasana di mana membuat dia nyaman hatinya, tenang hatinya. Kalau ditanya bagaimana caranya merawat alam, saya tak tanya balik Mas. Benar resah kalau melihat misalnya dudukan sampah di sungai? Resah. Ini tidak. Setiap orang pasti punya anggukan universal. Anggukan universal itu adalah kebenaran tertinggi. Karena kebenaran itu berlaku sampai ada kebenaran subjektif menurut aku, kata Mbak Puspita tadi. Karena berhala ini yang paling bahaya itu berhala keakuan. Ada kebenaran yang lebih objektif, namanya kebenaran menurut orang banyak. Ada kebenaran menurut norma, ada kebenaran tertinggi, namanya kebenaran menurut Tuhan. Caranya untuk melihat bagaimana ya ketika Tuhan punya keresahan itu sebenarnya ada analogi kebenaran yang masih mengalir di hati kita. Caranya gimana? Analogikan saja. Dengan keresahan tentang apa ini katanya? Jangan-jangan nggak punya keresahan. Resah nggak punya pacar Pak. Teman-teman, sesungguhnya kita semuanya hari ini diundang oleh Kang Sarwan dan teman-temannya itu untuk kemudian gugah keresahan kita semua. Karena saya yakin yang mau datang tuh pasti orang-orang resah. Nah orang resah ya orang percaya orang tekan gini. Terus saya berkorno, angel Pak Serawung, karena Serawung itu angel. Ya Pak Serawung itu bahasa Jawa sing wong mesti ngerti maksudnya. Tapi ngelakuinnya ora gampang. Ojo meneh Serawung Gunung, antara gunung satu dan gunung lainnya. Serawung Tonggo aja susah kok. Leres ya. Tadi ditanyakan, nopo sebabnya kok menungso susah menghargai orang lain? Faktornya banyak. Karena sepanjang sejarah peradaban ada, selalu ada kisah di mana manusia jadi kanibal bagi manusia lainnya. Tapi kalau saya pribadi ingin mengajak teman-teman sekalian untuk sejenak ya, berkontemplasi diri. Secara konsepsi esensi, sebenarnya manusia dan alam itu tidak bisa terpisah. Karena ketika kita bicara alam raya itu namanya kosmos, manusia itu mikrokosmosnya. Maka selain manusia itu makrokosmos. Dalam diri manusia ada unsur-unsur yang sama dengan alam raya. Maka ketika kita merusak alam raya, pasti bayi yang akan rusak kita sendiri. Saya beri contoh. Ketika burung, belum itu nggak bisa sekarang. Burungnya itu ditembak oleh manusia. Sekarang yang merajalela apa? Tikus. Digrobek ngomong-ngomong Pak. Ternyata tikus itu lebih takut dengan burungnya itu daripada grobokan manusia. Karena itu mekanisme alam.
Sebenarnya kalau kita peka untuk melihat bagaimana alam dan manusia itu tidak bisa terpisahkan, maka kesadaran menjaga alam, karena alam itu macam-macam, ya, ada alam yang namanya lingkungan, ada alam namanya sosial, itu menjadi satu naluri kebutuhan. Karena ketika keseimbangan itu rusak, maka akan muncul hukum kedua, namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Siapa menabur, apa Mbak Sule? Siapa menabur akan menuai. Siapa menabur senyum akan menuai senyum. Siapa menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Hukumnya hukum karma. Gitu. Masih ngepas, Mas? Rindu. Masih ngepas, dari mana? Susah itu. Oh, Josari. Saya dulu Rahas Josari, Pak. Tahun 2005. Nah, teman-teman, terutama teman-teman KKN ya. Karena Pak Jenderal adalah anak-anak muda harapan bangsa. Maka anak-anak muda sekarang tidak boleh baperan, yang paling penting. Karena baperan itu ternyata musuh peradaban. Sidik-sidik orang ini, sidik-sidik itu hati ini, gitu ya. Anak-anak muda harus punya kepekaan, bukan baperan. Maka Mas Rinto, saya ingin ajak teman-teman pemuda, nggak usah banyak bertanya, harus melakukan apa? Tanyakan pada diri Anda, sesungguhnya apa yang harus Anda lakukan. Pasti kalau kita jujur melihat realitas keadaan zaman, mestinya gede hatinya dewi Pak G. Di akhir jawaban saya ingin mengajak kita melihat Indonesia dari Indosini. Bicara Indonesia dari Sabang, dari sampai Merauke, dari Natuna sampai Indi. Tapi Indosini ya dari Semarang tekan Sumowono, mungkin tekan Tulang gitu lah. Pokoknya Indosini itu saja yang gini. Teman-teman, Mbak Puspita ini penggerak literasi. Indonesia menurut survei negara yang literasinya paling rendah sedunia. Betul. Wah, dari 160 negara yang disurvei, terendah nomor 2 di dunia. Ketika media sosial membanjiri kita, terus ratau kocok pasti gampang disesat ya. Betul? Betul ya? Yeah. Yang kedua, Indonesia konon katanya menurut survei negara dengan penyumbang sampah terbesar nomor 3 di dunia. Yang ketiga, kata survei negara Indonesia adalah yang katanya negara ketimuran, negara pengguna internet paling tidak beretika moral di dunia. Betul ya? Nah, apa ini? Penggunanya akses internetnya tertinggi tapi paling tidak bermoral. Kata seorang psikolog, cara gampang melihat watak sebuah bangsa adalah dengan melihat masyarakatnya berlalu lintas. Nah, saya tak tanya sekarang, mau dijawab ya? Saya tak tanya Mbak. Kata seorang psikolog, cara paling gampang watak sebuah bangsa hari ini adalah dengan melihat masyarakatnya berlalu lintas. Bagaimana pandangan jenengan masyarakat kita berlalu lintas? Kalau menurut pandangan saya, masyarakat Indonesia yang berlalu lintas ya Pak, itu masih banyak yang tidak mematuhi rambu lalu lintas. Ini masih textbook jawabannya. Nah, coba yang lainnya yang kaku. Menurut jenengan Mas, masyarakat kita berlalu lintas sekarang bagaimana? Apa Berlalu lintasnya tuh ya sebenarnya cukup fundamental sih Pak. Mereka tidak, gampangnya kalau naik motor tidak sih pakai helm, kalau mobil ya tidak pakai seatbelt. Padahal ya tidak sih ya orang apa kalah atas beraspal Pak. Sama, Mas Bram, gimana Mas masyarakat kita berlalu lintas? Ya gitu lah. Saya punya tetangga pernah nyopir di Malaysia. Kalau orang Malaysia ada mobil suka klakson sama nyalip, itu orang sana katanya biasa sopir Indonesia. Mas, jadinya Mas, jalan Wong Jabu, lalu lintas Jabu sampai Magelang gimana Mas? Jadi di jalan tuh menghormati pengguna jalan yang lain Pak. Ya, ada penghormatan. Rendah toleransi. Rendah sekali. Semrawut. Pak. Nah, belum aja. Semua lengkap ternyata cerita jalan raya itu menggambarkan Indonesia hari ini. Prihatin betul. Prihatin tidak? Nggak pernah mengamati bagaimana lalu lintas kita. Prihatin, tenang, prihatin. Nah, Bapak Ibu, ternyata menurut survei
cara masyarakat Indonesia berlalu lintas konon katanya paling semrawut di dunia juga. Itulah Indonesia. sama dengan Indonesia ya? Lumayan. Sama enggak? Lumayan. Mau seorang Indonesia bertolak tadi Romo sudah membuka, ternyata watak ketimuran kita hari ini sudah meluntur dan itu terjadi tidak hanya di kota tapi sampai ke pelosok pedusunan. Terketuk nggak hati kita? Itu pun Mas gak kakek, terketuk nggak? Maka bagus kita Romo, Mas Tito, Pak Samad, Serawung yang ini penting. Dimanapun tempatnya, apapun tagline-nya, tapi niatnya Serawung gugah kesadaran kita untuk Indonesia dan untuk kita sebagai manusia. Karena ternyata banyak di antara kita sekarang sudah kehilangan rasa kemanusiaan. Betul. Luar biasa. Ada yang mau menanggapi lagi? Romo Puji monggo. Ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Edi Sukamando. Jadi kalau budaya Indonesia ini jauh lebih tertib dibandingkan negara-negara lain. Saya pernah tinggal di India yang penduduknya itu hampir 3, berapa M. Di sana budayanya lebih parah ketimbang Indonesia. Indonesia itu luasnya sangat luas sekali dan penduduknya baru sampai 250-an juta ya, masih kurang kita. Kalau di jalanan di India, kalau kita lihat penduduknya di sana itu banyak bajai, ya bajai ya, kendaraan bemo itu, bis. Kalau di sini mobil, suara mobil gimana kalau dibunyikan? Suaranya gimana? Mas Bram, mobil kalau dibunyiin gimana bunyinya? Oh. Bener. Ten, ya kira. Tet, gitu kan? Di India, suara itu nggak didengar. Di India, tuan gitu. Kenapa? Karena jumlah yang berjalan itu ribuan, gitu. Karena di sana kalau berjalan ribuan itu, kalau orang Indonesia seperti orang unjuk rasa. Di sana itu menjadi hal pemandangan yang sehari-hari ya. Ya karena itu ya kita belajar budaya itu supaya belajar andap asor, sopan santun, permisi. Ini yang harus kita rawat, harus kita jaga, gitu. Dan orang Jawa tadi yang dikatakan baik tadi wis hilang. Dari nama saja, dari panggilan saja sudah tidak ada orang manggil Pak Le, Mbok, Ma, walah tante, gitu. Mbok, Ma, Pak Di, Kang, Mbak. Orang ini generasi muda itu namanya udah nggak ada Pak Ijo, Pak Imin, Karti, Sukarti, namanya wis ya, namanya ini ya. Inilah yang dikatakan wong Jawa tinggal separuh ya iki budayanya itu, tradisinya itu. Pak Camat, Pak Edi sinten? Pak Camat Pak? Pak Adi. Saya Jawa. Sampean? Mau Jawa. Bayi napa wau? Wah Jawa meneh. Mboke. Lah kuwi wong Jawa dhisik ya kuwi. Nah asli. Niku bayi niku sing Bu. Nah? Ah bener kuwi wong Jawa kuwi. Lah kuwi pon imam gitu. Ngatminah. Nah, coba saya tanya yang mahasiswa ini, mahasiswi ini. Nah, coba itu. Namanya siapa, Mbak? Pakai mic dong. Pakai mic. Coba pakai mic dong. Namanya Nafa. Sampingnya? Ana. Sampingnya lagi pasti panjang itu rakmu anak toh. Nah, gitu. Sampai dikai nama Tuminah terus jengkel sampean. Ini, nggih, iki sing diarani wong Jawa tinggal
separuh. Jadi tradisi ini kuwi ora do nggawa, bukan sejawat wong Jawa dipisah ngene mboten. Tradisine wis ora do dienggo. Kuwi sing diarani dari nama wae manggil Pak Lek, Pak D, Kang wis isin kok. Saiki dipanggil Pak D, aja panggil Pak D, paman. Gitu. Wah, itu bahasa pendidikan lagi itu. Gitu? Gitu. Gitu. Wah, saya malah sering panggil Om. Wah, Om gitu. Anaknya manggil awake dhewe apa? Papa. Gitu. Bude, kamu dipanggil apa? Tante. Wah, wong ndi omahe? Gitu. Ini ngendi iki? Bandung kan ya. Gelaran gitu. Wis diganti saiki. Sing dipanggil mak, mbok, biung wis ora ono. Termasuk wong gunung-gunung wis do berubah. Inilah terjadi pergeseran. Apakah di Indonesia tok? Enggak, seluruh dunia ini. Ya, seluruh dunia itu juga mengalami kemerosotan moral. Makanya tadi saya katakan kemerosotan moral itu menyebabkan umur pendek. Jadi umur pendek, rata-rata manusia sekarang itu 60 tahun. Tadi saya katakan umur 10 tahun sudah masa pacaran. 15 tahun sudah melahirkan. Lalu keturunannya menjadi rendah. Kenapa? Karena terjadinya pergeseran, kemerosotan, wis wong gambane ngapusi. Gualak men kuwi gitu. Gualak iki jebule ndek ngapusi. Legalak kuwi kanggo nutupi eleke. Akeh ngoten niku. Gitu. Wah, polisi gualak rek karu-karuan. Jebule ndek mau galak kanggo medeni. Jerone apa? Bosok. Rusak. Nah itu. Jadi inilah yang terjadi di alam semesta. Tidak hanya di Indonesia, itu di dunia yang namanya kemerosotan, gitu, saling bohongi gitu. Nah, karena itu kalau kita tadi pertanyaan, bagaimana cara merawat alamnya? Satu, kita harus mendisiplinkan dirinya sendiri, tertib, rapi, bersih, fokus. Ini adalah dasar untuk mempelajari agama apapun. Kalau kita sudah tidak tertib, kalau kita sudah tidak disiplin, kalau hidup kita sudah tidak bersih, kalau hidup kita sudah tidak pernah fokus, bagaimana kita akan bisa mencapai tataran yang lebih tinggi? Puncak agama yang paling tinggi itu tidak lain dan tidak bukan, setelah kita mempelajari agama yang dalam-dalam itu, puncaknya hanyalah persaudaraan, seduluran. Nah, seduluran ini kita sekarang sudah mulai kemerosotan. Mulai di sini ada tetembungan ngumpul ke balung bisa sampai dikumpul ke balungnya sampai dikumpul ke lo gitu. Karena orang Jawa ini nggak ada identitasnya, nggak ada generasinya sambung menyambung. Kalau di Cina itu namanya tan mo nio, berarti marga tan gitu. Pokoknya kalau tan itu artinya marga setan, itu urutan marga tan gitu loh. Bun tan nio berarti marga bun gitu. pakai bun semua gitu supaya nggak putus. Lah kita ini nggak ada marganya ya, paling Sutarno ya, kalau bahasa Pali itu namanya Sutarna gitu, bahasanya Jawa Sutarno gitu. Kalau orang Thailand nggak bisa ngomong Sutarno, Sutarna gitu. Di Thailand nggak bisa ngomong pantas gitu, adanya ngomongnya pantat. Saudara-saudara, pantat harus direnungkan, padahal dia ngomong pantas untuk direnungkan. Nah, kenapa? Lidahnya sudah beda tadi. Kita sehari-hari makan nasi, di Thailand sehari-hari makan ketan. Kita makan ketan, asam lambung. Nah, itu beda udah, gitu. Nah, itu. Jadi di dunia ini sama. Jadi kita tidak perlu merendahkan bangsanya sendiri. Dan kita harus bangga dengan bangsa kita, budaya kita. Setuju ya? Nggih, terus.
kan apa itu biasanya kan yang sering dipotong. Jadi kalau nggak sering dipotong ya dimakan itu enak, tapi kadang-kadang gitu. Tadi dicoba Pak Sarawan kan dia enggak lembut, enggak melenyek gitu loh. Enggak. Iya. Iya, itu kadang-kadang dari tahu. Tahu sendiri ya. Enggak ada barang. Ganti gaya piye? Diatur coba Mbak Bele, gayanya apa? Terserah, ganti gaya. Apa Mbak? Ya terserah. Kena bawa ya gini. Kiri kanan dia jangan sampai ketutupan mukanya. Oke. Kau suka mentungi mobil. Kenapa? Karena ininya kotor. Gimana Pak? Kita bilang mati. Ya Allah. Ya rusak embos. Itu biar aku ya? Iya. Bukan kali ada panturan banter ya. Oh iya Pak, ya dua aja. Kita jalan-jalan tidak apa-apa. Ini buntil, terus ini juga buntil, ini itu buntil sama. Terus banget. Sendoknya kurang. Sendoknya kurang. Kalau mau cuci tangan. Wah, emang. Enggak, aku lihat. Yang mana Pak? Jagung ya? Oke, itu semangat yang lainnya. Ini Mbak Ira mana? Hei, mana tadi yang orang? Pak, gimana? Nih, monggo. Nih, monggo. Kok ada yang masih biasa ada? Terus ini ngambilnya ngambil ini. Biar agak maju. Jadi sini bisa ambil tempat gitu. Ayah?
Dani, Satria, udah, sekarang tidaknya, baru mau ngomong ini makanan emang siapa ini rokok ya masuk kita makan malam-malam banyak Coba. Tapi kabar lombok wae wis dadi ruwet biasa no. Apa pemandangan? Lombok. Pemandangan. Tur nuwun sangat sudah ngersake rawuh dan mendukung acara ini. Seperti inilah ya duduk lesehan, panas-panasan dengan peralatan sederhana ya Pak. Tapi ini guyupnya, serawungnya itu yang paling penting. Matur nuwun sangat saya sekali lagi. Yang lain, monggo yang belum makan nyicipi minum. Ani mana Mbak Ani? Apa saja Pak Salwan nanti yang pentas Pak? Itu ada 6 paguyuban Pak Clio yang setelah ini dari anak-anak SD ini dan juga didukung oleh paguyuban kesenian yang ada di sekitar sini. Jadi itu adalah untuk pelestarian seni juga Pak Clio. Gitu ya. Kemudian untuk anak-anak saya mengucapkan terima kasih. Maka saya mengucapkan terima kasih sekali kepada anak-anak semua, kepada ibu-ibu, terutama Pak Clio dan istri yang sudah berkenan menyempatkan diri. Pak Budi, kasih satu ya mendukung acara ini. Nah, acara Channelnya jangan lupa loh. Kan jambu. Nomornya jangan lupa ya, nanti dimulai dari nomor
Oke. Kamera sini kamera ya. Mama Dimas. Mama, aku pengen kontrol. Jempol ya. Besar kamera besar. Ya kamera besar ini ya, lihat sini ya. Yuk sana yuk. Sampai warnanya Gradasi warna tepat ya. dua modelmu iki kita di model iki. Kamu bisa lah. Bisa lah. Jangan lupa pakainya apa? Lihat sana ya turun. Afan turun yuk. Kakak ayo Afan. Bapaknya juga bawa bentuk. Depan mungkin bisa. Makin jauh nih, jauh.